Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, puji syukur kita dapat berkumpul di tempat ini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Sudah selesai. Beritalah kepadamu. Makasih ya ketua kelas. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Bu Kristi, untuk kemana dia? Aku. Oh iya, dia ke Napu ya. Sudah izin dengan wali kelasnya? Sudah? Oke. Jadi kalau kalian ingin berpergian atau ada halangan untuk masuk ke sekolah, yang pertama yang kalian hubungi adalah wali kelasnya, ya? Oke. Selanjutnya untuk sebelum pembelajaran nih, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, menghargai para pejuang kita, para pahlawan. Ya. Oke, Ibu langsung tunjuk Margareta. Ayo, silakan. Mau nyanyi lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ayo. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik, terima kasih Reta. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Tujuannya agar kalian selalu ingat nilai-nilai atau sikap-sikap yang diharapkan sebagai pelajar Pancasila. Ayo, Vina, silakan. Semuanya ikuti gerakannya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Vina. Jadi tujuan tadi agar kalian itu ingat apa saja sih sikap-sikap atau nilai-nilai yang harus kalian terapkan sebagai pelajar. Kemudian coba lihat. Selanjutnya kita masuk di materinya kita. Ada yang masih ingat materi kemarin? Masih tentang apa? Tentang terus kita apa sih yang kita bahas kemarin? Apa aja yang kita bahas kemarin? Ayo. Unsur fisik dan unsur batin puisi. Apa saja unsur fisik puisi? Ada Oke, jadi kemarin kita sudah belajar
yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi kemarin kesimpulannya kita menemukan ada 2 unsur di dalam sebuah puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Kalau unsur fisik itu tadi ada 6 yang kalian sebutkan, kemudian unsur batinnya ada 4. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah identifikasi nih unsur-unsur dalam sebuah puisi. Jadi hari ini kita akan belajar menyimpulkan makna puisi. Nah, ini tujuan pembelajarannya kita. Tujuannya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi makna puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Jadi yang pertama nanti kalian akan diberikan satu contoh puisi, kemudian kalian identifikasi ya. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan puisi berdasarkan unsur-unsur pembangun makna dan puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Oke. Jadi ini langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Jadi seperti tadi yang Ibu sampaikan, kalian akan Ibu perlihatkan satu bentuk puisi, kemudian di mana puisi itu kalian identifikasi maknanya. Selanjutnya baru kalian simpulkan. Di sini mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, kalian akan dibagi kelompok. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin ya, karena ini lanjutan dari pertemuan kemarin. Selanjutnya membimbing penyelidikan, masih sama, kalian juga belajarnya itu tidak hanya dari buku, satu buku, tapi bisa juga dari modul atau dari beberapa sumber yang kalian miliki. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil, yaitu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar. Itu kalian akan memberikan tanggapan terhadap kelompok yang lainnya. Oke, sudah paham langkah-langkahnya? Sudah ya? Paham ya? Masih sama dengan yang kemarin. Nah, ini dia. Inilah puisi yang akan kalian identifikasi maknanya. Kemudian kalian simpulkan, ya. Puisi apa judulnya? Doa. Karya siapa? Karya Khairil Anwar. Oke, jadi di bagian RKPD kalian nanti juga akan ada contoh puisi ini. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Ayo. Sebelum kita mulai diskusi kita, ada yang mau ditanyakan? Menentukan makna ya? Ya. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu? Ada apa aja nih makna di dalam puisi? Ada makna apa aja? Ayo. Iya. Ada amanat. Oh iya, yang kemarin kan ada amanat. Maknanya ada makna denotasi dan makna konotasi. Oke. Nih, supaya kalian lebih paham. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Jadi makna denotasi itu makna yang sebenarnya, ya. Selanjutnya makna konotasi, ada yang sudah tahu apa itu makna konotasi? Saya Bu. Oke, Kian. Makna konotasi itu makna yang bukan sebenarnya. Oke, makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Terima kasih Kian. Jadi bagus sekali ya penjelasan dari Kian. Tadi kan makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Kemudian makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Ini penjelasannya. Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan dari makna asalnya.
Ada tidaknya penambahan makna itu dapat diketahui setelah kata itu digunakan dalam kalimat. Oke. Nah, nih ada satu contoh puisi. Puisi karya siapa ini? Sapardi Djoko Damono. Siapa yang mau bantu ibu membacakan satu puisi ini? Ayo. Ayo. Oke, Farhan. Ayo, Farhan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diikatkan kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikan tiada. Oke, jadi dari membaca puisi ini kira-kira kalian sudah paham belum maksud dari puisinya? Mencintai seseorang dengan sederhana. Apakah benar ini maksudnya mencintai seseorang dengan sederhana? Nah, untuk mengetahui lebih dalam perlu adanya pengamatan. Harus kalian baca berulang-ulang, baru bisa kalian simpulkan bahwa puisi karya Sapardi Djoko Damono ini yang judulnya Aku Ingin bercerita tentang seseorang yang mencintai dengan sederhana. Nah, tapi kalau mencintai dengan sederhana itu karena kalian cuma lihat dari sekilas, itu salah. Seharusnya ada lagi yang lain. Ya, nih penjelasan dulu. Makna dari puisi Aku Ingin ya, penyampaian rasa cinta seseorang yang penuh semangat, pengorbanan dan perlu dibuktikan melalui tindakan. Kemudian bukan dengan kata-kata manis, sehingga dapat disimpulkan bahwa puisi ini yaitu tentang pengorbanan cinta. Ya, coba ibu tanya sekarang, kata kayu di situ maksudnya kayu itu apa? Kayu itu makna denotasinya apa? Ayo. Kayu. Kayu, makna denotasi itu kan makna yang sebenarnya. Kayu itu adalah pohon ya, pohon yang keras. Oke. Kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita, ya. Bagaimana cara kita menemukan makna dari kata iklan? Oke, bagus sekali Zulfikar. Bagaimana cara kita menemukan makna dan kesimpulan dalam teks puisi? Ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah inilah yang harus kalian lakukan sebelum kalian menentukan makna dan menyimpulkan puisi. Ya. Yang pertama, bacalah puisi secara seksama. Jadi diminta membaca puisi dengan sesama. Artinya bukan cuma satu kali, tapi harus berkali-kali kalian baca supaya kalian tahu maksud dan makna dari puisinya. Kemudian tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut. Kemarin kita sudah belajar tentang diksi, ditandai itu apa semua diksinya. Selanjutnya, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan atau majas. Ya, kemarin ada majas juga yang kalian tentukan. Selanjutnya, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan bahasa yang digunakan. Jadi, langsung kalian buat tuh, oh, makna konotasinya ini, makna denotasinya ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kalian membuat kesimpulan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Ayo berdiskusi, jawablah pertanyaan dengan tepat. Jadi pertanyaan yang ada di LKPD. Oh iya, sebelumnya kalian duduk dulu di kelompok masing-masing. Ayo silakan. Ibu kasih waktu Broklin duduk di kelompok masing-masing. Ini sudah kelompoknya. Ditulis dulu nama
LKPD. Nih. Sudah punya LKPD masing-masing? Ketuanya? Sudah, oke. Jadi silakan kalian baca dulu puisi yang ada di dalam LKPD kalian. Kalian baca dulu puisinya. Seperti tadi langkah-langkahnya yaitu membaca dengan seksama. Dibaca dulu baik-baik puisinya. Kemudian kalian tentukan makna konotasi, makna denotasi. Selanjutnya baru kalian simpulkan puisi itu berisi tentang apa. Di LKPD. Ayo dibaca dulu LKPD-nya. Kalian sudah tahu Khairil Anwar itu siapa? Siapa Khairil Anwar itu? Ayo dikerjakan. Oke, baik, silakan dikerjakan sama-sama dulu ya. Ya, diisi kembali dengan ya. Ditentukan dulu katanya itu, kemudian makna denotasinya, makna konotasinya. Habis itu baru kalian simpulkan. Di sini, Bu. Di dalam visinya coba kalian baca dong. Baca juga. Ada kata termasuk. Ayo dibaca dulu LKPD kalian. Ada yang bisa baca?
Jangan analisis juga. Kemarin kan kita sudah belajar tentang unsur-unsurnya, ya. Dibaca, makanya puisinya dibaca dulu. Itu puisinya dibaca baik-baik, jangan sampai salah, ya. Apa aja di situ ada kata konotasi, kata denotasi. Kemudian kalian simpulkan. Ayo, dibaca baik-baik. Kerjasama ya. Kerjasama, jangan cuma satu temannya aja. Buka bukunya. Kalian harus cari dari berbagai sumber. Kemudian ada di buku paket kalian tuh juga ada contoh dari kata denotasi, contoh dari kata konotasi. Jika ada yang kesulitan menemukan informasi, silakan tanyakan ke ibu ya. Ingat kerjasama karena kalian ini kelompok, jangan hanya 1-2 orang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, jawabannya ditulis di LKPD saja. Jawabannya tidak hanya ditulis di LKPD, tapi kalian juga jawab di buku tugas kalian masing-masing supaya ada bekal kalian di rumah, ya. Karena kan LKPD ini nanti ibu kumpul, nanti setelah ibu nilai baru dikembalikan. Jadi minimal ada ilmu yang kalian dapat dari rumah sampai di rumah nanti, ya. Ibu kasih waktu 30 menit, silakan berdiskusi, tentukan, identifikasi dulu makna konotasi dan makna denotasinya. Nah, selanjutnya baru kalian simpulkan puisi itu bercerita tentang apa sih?
ngantuk, Komang Indra. Ngantuk. Puisi yang berjudul Oh, kalian lihat ini ya. Di LKPD kalian ada juga. Oh, lebih real ya kalau lihat dari sini. Ada musik. ada lagu seorang yang besar pertolongan kepada pencipta. Siapa sih Silo? Ayo silakan didiskusikan. Kemarin kalian sudah menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Sekarang dari unsur-unsur pembangun puisi yang kalian miliki, kalian identifikasi makna, konotasi, dan denotasinya. Itu kenapa di sana? Jangan di sana. Jadi jawabannya, hasil diskusinya tidak hanya ditulis di LKPD, tapi kalian juga menulis di buku tugas ya. Kenapa? Kerbit lilin. Apa arti kerbit lilin? Oke, sebentar kita bahas itu. Silakan kalian. Kalau menurut kalian itu adalah makna konotasi, silakan diberikan alasannya ya. Makna konotasi dan makna denotasi. Ya silakan kerjasama. Kemudian carilah informasi dari berbagai sumber, jangan hanya di satu buku atau di satu modul. Kalau bisa dari berbagai sumber ya, yang kalian miliki juga boleh. Catatan yang kemarin juga
Silakan. Jadi tujuannya kalian mencatat di buku kalian itu agar ada ilmu yang kalian bawa dari sekolah, bisa kalian pelajari di rumah. Karena kan LKPD cuma satu dan itu akan dikumpul. Nah itu kalian harus catat juga itu. Ayo waktu kalian 25 menit. Komang Hermawan, kenapa mengantuk itu? Kerjakan sama-sama dengan teman, kenapa mengantuk? Coba jangan ngantuk. Bagi tugas ya, kasih juga libatkan ke teman kalian. Mana kemarin? Kemarin pergi dia lupakan.
baru kalian catat di LKPD. Ada yang kesulitan? Sudah jago-jago semua ini. Tidak ada yang kesulitan, sudah jago-jago semua. Lima menit lagi. 5 menit. Oh iya. Silakan ketua kelompok tentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh 1 atau 2 orang boleh maju ke depan. Sudah ditentukan di kelompok Sapardi, sudah ditentukan. Siapa yang maju? Oh iya, Wes. Ini kelompok Hendra 2. Kelompok Biji Tukul. Kelompok Sapardi. Sapardi Joko Damon. Ini salah satu karya Sapardi Djoko Damono yang paling terpopuler, ya. Menurut kalian keren nggak? Sederhana miskin, maksudnya bukan sederhana memang sederhana yang apa adanya, bukan ya. Di sini dikatakan aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Jadi kayu belum sempat ngomong, dia sudah berubah menjadi abu karena dibakar oleh api. Jadi maksud dari mencintai di sini ini bukan sesederhana atau yang apa adanya, bukan, tapi butuh perjuangan atau pengorbanan, ya. Kata api ini, makna yang sebenarnya api ini apa? Sesuatu yang apa api? Panas atau membara, ya. Jadi cinta di sini adalah cinta yang penuh perjuangan, yang membara. Oke. Selanjutnya di bait kedua, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Kelompok Sapardi, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi kalau sudah turun hujan, awannya sudah hilang, ya. Jadi kata awan, kata hujan di sini mengandung makna konotasi, makna yang bukan sebenarnya, ya. Ini apa yang bikin salting? Mikirin
Apa? Coba kasih keras. Ibu, mie apa yang bikin salting? Begitu mata kalian tadi. Terus salting? Mie saja. Roti kita sering kita sayang. Sudah? Oke. Sudah semua? Kelompok dari Langgur sudah? Oke, jadi Ibu langsung panggil nama kelompoknya ya. Kelompok biji tukul deh duluan, karena kemarin kelompok biji tukul paling terakhir. Sekarang kelompok biji tukul mengawali. Ayo silakan. Dibuat suaranya ya. Biar ibu di belakang ini ibu dengar juga apa yang sedang Gaga ngomong. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok uji tukul akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan temannya. Makna meditasi baca, makna fondasi berdoa. Kedua, berlindung, cahaya lilin. Makna meditasi cahaya lilin, makna fondasi kesadaran yang mulai bergerak. Tiga, remuk, kata remuk. Makna meditasi lanjut, makna fondasi dosa. Tiga, empat, dosa. Demikian hasil diskusi kami. Ucapkan terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok biji tukul. Ibu persilahkan pada kelompok Sapardi, kelompok Khairul Anwar atau kelompok WS Rendra untuk bertanya. Silakan. Ayo, Ibu persilakan untuk bertanya. Tidak ada yang bertanya? Kelompok biji tukul? Kelompok yang akan bertanya ke biji tukul tidak ada? Oh ya, kelompoknya Khairul Anwar, ayo silakan. Kata remuk memiliki makna konotasi sedang frustasi atau bimbang. Mungkin bisa ditambah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya. Kami akan mempertambahkan pada bagian makna konotasi. Oke, jadi tadi ada masukan dari kelompoknya Khairul Anwar bahwa kata remuk makna konotasinya bisa ditambah ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, Ibu silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi Ibu lihat tadi kelompok biji tukul masih malu-malu ya, malu-malu. Kalian harus percaya diri.
Yang lain, ya, temannya yang lain perhatikan. Perhatikan siapa yang mau bertanya itu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Sokati Joko dan Mono akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Identifikasi makna denotasi dan konotasi dalam puisi tersebut. Kata termangu, cahaya, terbit dingin, mengembara, menyentuh. Makna denotasi termenung, sinar, cahaya lilin, bersedia, menggunakan jari. Makna konotasi keadaan keberadaannya seorang yang kurang Allah dan marah. Mohon. Berdasarkan unsur-unsur pembangunan dan makna puisi tersebut. Kesimpulan, berdasarkan makna dan isi puisi dapat disimpulkan puisi doa merupakan ungkapan seseorang yang sedang memohon dan membutuhkan pertolongan penciptanya. Seseorang yang rindu dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dia susah sungguh mengingat Allah tersebut. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok Sapardi. Ibu mau dengar tadi kurang jelas kata konotasinya apa saja yang kalian temukan tadi? Keadaan tersebut, keberadaanmu, kesalahan yang berkurang, timbang kata Allah, mohon. Oke, kalau yang memohon itu makna denotasinya apa? Kata yang sebenarnya itu apa? Dalam puisi. Termenung, benar, akhir, Oh, yang menutup ya berarti ya. Ada kata menutup ya. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Untuk kelompok Sapardi Joko dan Mono bisa jelaskan kembali makna cahaya. Oke, Ibu dijawab. Silakan dijawab. Cahaya memiliki makna konotasi yaitu keberadaan Tuhan. Cahayamu panas suci, tinggal terbit di kelam sunyi. Artinya keberadaanmu Tuhan masih menyinari dalam kelam sunyi. Oke, jadi cahayamu ini artinya keberadaan Tuhan ya. Oke, jadi menurut Sapardi kata cahayamu di sini adalah memiliki makna keberadaan Tuhan. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu cukupkan. Kelompok Sapardi silakan kembali ke tempat kalian. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari kelompok Sapardi tadi bahwa puisi doa ini berisi memohon pertolongan Tuhan ya. Memohon pertolongan Tuhan kesimpulannya. Oke. Ibu persilakan kelompok 50 menit. 50 menit. Ayo kasih bagus penampilannya biar dapat kartu kuning dari Assalamualaikum. Selamat pagi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Oke. Baik, kami dari kelompok Wendra dan baca yang hasil diskusi kami. Kata terpaku, makna denotasi, terdiam, makna konotasi, tenang termenung, kekosongan jiwa. Kata mendukung, makna denotasi bersujud, makna konotasi berdoa atau berzikir. Kelip dingin, kata kelip dingin, makna denotasi cahaya lilin, makna konotasi cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Kata lumut, makna denotasi hanya
ampun akibat dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang itu dalam keadaan bermain menyebut Tuhan dalam meminta pengampunan. Ini sudah kesimpulan. Ibu persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, Bu. Oh ya, silakan. Mengapa kelompok kalian hanya menemukan sedikit makna konotasi? Mungkin bisa ditambahkan lagi, itu saja saran dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Kelompok kami hanya menemukan 7 kata yang memiliki makna konotasi. Namun terima kasih atas saran dan akan kami tambah. Oke, jadi tadi mungkin bisa ditambah ya, kata konotasinya ada 7 itu, jadi bisa ditambah. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Nah, ibu tanya lagi kesimpulannya apa tadi dari kelompok Kues Rendra? Ayo dibacakan dulu kesimpulannya. Doa banyak yang akan berisi ungkapan perasaan seorang yang memohon ampun akibat dosa yang pernah dilakukan seseorang itu dalam keadaan termenung menyebut Tuhan dan meminta ampunan. Oke, jadi ayo didengar dulu siapa yang sama jawabannya tadi. Berisi permintaan mengampun ya. Oke, silakan kembali ke depan. Terima kasih kelompok Kues Rendra. Selanjutnya kelompok Khairul Anwar. Kamu, ayo dengar dulu. Ini dari tadi kuliah Dede Andi. Jangan dulu ya. Didengar dulu. Dari tadi Dede Andi cuma ketawa. Kamu belum tentu bisa maju ke depan. Ya, kalau kamu bisa menertawakan temanmu seperti itu, paling tidak kamu maju ke depan. Jangan hanya mengandalkan temanmu yang lain. Ya, karena berada di depan situ tidak mudah loh. Coba ibu tanya yang sudah pernah maju, bagaimana rasanya berada di depan? Gugup kan? Iya. Jadi hal-hal yang tidak pantas untuk ditertawakan jangan ditertawakan, karena kamu belum pernah merasakan berada di depan sana. Oke? Nah, jadi belajar saling menghargai teman, saling mensupport, ya? Oke. Silakan kelompok Khairul Anwar. Kata temanggu, makna konotasi terdiam, makna konotasi kosong jiwa. Kata menyebut, makna denotasi berucap, makna konotasi berpikir. Kata hilang hidup, makna denotasi musnah atau lenyap, makna konotasi hilang kepercayaan diri. Kata terdikirin, makna denotasi cahaya lilin, makna konotasi kesadaran yang mulai redup. Kata remuk, makna denotasi hancur, makna konotasi frustasi atau bimbang. Kata mengetuk, makna konotasi mengumpul sesuatu dengan jari, makna konotasi meminta tolong. Kata berpaling, makna denotasi melihat ke arah lain, makna konotasi meminta tolong, lupa atau muka. Kesimpulan berdasarkan isi dan makna dapat disimpulkan puisi yang berjudul Doa karya dari Khairul Anwar dan adalah sebuah ungkapan perasaan seseorang yang meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Baik, bagus sekali. Demikianlah dari presentasi dari kami. Kurang mohon maaf. Oke, ibu persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Saya Bu, Oke, silakan. berikan alasan kalian mengapa puisi yang berjudul doa berisi permintaan bertolong kepada Tuhan. Kelompok kami menyimpulkan puisi tersebut yaitu ungkapan perasaan seseorang yang meminta tolong kepada Sang Pencipta. Alasan karena termuat dalam baris puisi itu sendiri pada kata di pintumu aku bisa mengetuk. Menurut kelompok kami mengetuk mengandung makna meminta pertolongan. Oke. Jadi berikut dengan alasannya tadi ya, alasannya kenapa puisi doa karya Khairul Anwar itu berisi tentang seseorang yang meminta pertolongan kepada
penciptanya atau kepada Tuhan. Itu terletak di baris puisinya. Ada kata mengetuk. Mengetuk itu artinya dia meminta pertolongan. Oke, bagus sekali. Kelompok yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kelompok Khairul Anwar silakan kembali ke tempat duduk kalian. Terima kasih ya. Sudah over sekali kamu ini tepuk tangan. Siapa ini? Siapa? Komang Indra. Siapa lagi? Rizky lagi. Nah, kemarin ibu sudah sampaikan tadi Gede Ani sudah dapat teguran. Dalam pembelajarannya ibu juga selalu nilai sikap kalian, bagaimana karakter kalian selama di dalam kelas, ya. Kemudian tadi ada yang over sekali tepuk tangan, menyebabkan keributan di dalam kelas. Oke, bagus sih kalian tepuk tangan, itu artinya kalian mengapresiasi hasil pekerjaan teman kalian, tapi tidak juga berlebihan. Dan ada juga yang tidak mau tepuk tangan, itu ibu nggak tahu kenapa, dia malas mungkin ya. Kenapa baru sekarang tepuk tangannya? Tadi diminta tepuk tangan nggak mau. Ya, oke. Selanjutnya ibu akan umumkan ya, ibu mau ibu simpulkan dulu. Tadi dari penampilan beberapa kelompok kalian sudah ada yang hampir benar untuk kesimpulan dari misi doa karya Khairul Anwar. Dan bukan hampir semua dari kelompok kalian ini sudah benar menyimpulkan puisi doa karya Khairul Anwar. Yang pertama kita baca terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu ibu membaca puisinya? Suara laki-laki, ayo Egi, ayo dibaca Egi. Bu, Komang Indra mau? Egi malu-malu dia. Ayo baca. Ayo. Baca dasar. Ayo. Iya. Pada menurut teguh Tuhanku dalam termamu, aku masih menyebut namamu. Biar dosa syukur mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal terbit lilin ke dalam sunyi Tuhanku. Aku hilang untuk remuk Tuhanku, mengembara di negeri asing Tuhanku. Di pintumu aku bisa mengetuk, aku tak bisa berpaling. Oke, baik, terima kasih Komang Indra. Selanjutnya nih, mari kita analisis sama-sama. Kita tentukan makna denotasi dan makna konotasinya bersama, ya. Yang pertama, di sana ada kata termangu, ya. Tuhanku dalam termangu. Kalau makna denotasi, makna yang sebenarnya, termangu itu artinya apa? Terdiam. Ada lagi kelompok lain. Termangu itu apa? Selain terdiam, menghayal, melamun mungkin masih boleh. Kelompok kalian apa pengertian termangu? Terdiam, keadaan terpuruk atau termenung, ya. Kesadaran mulai berkurang. Selanjutnya, aku masih menyebut namamu. Namamu di sini siapa? Tuhan ya. Tuhan ya yang dimaksud di sini. Aku masih menyebut namamu. Jadi dalam keadaan dia terdiam, dia masih menyebut nama Tuhan. Kalau makna konotasi termangu apa sih? Tadi kelompok Khairul Anwar dulu. Terdiam. Makna konotasinya kekosongan jiwa. Kalau kalian dalam keadaan tenang. Oke, boleh juga karena kita menyebut Tuhan selalu dalam keadaan yang
semua nih. Selanjutnya, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Maksudnya apa ini? Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan artinya biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh? Ayo. Jadi artinya yaitu dalam keadaan susah pun kita masih bisa mengingat Tuhan. Kalian jangan memperhatikan ya. Selanjutnya, cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Cahayamu panas suci. Cahayamu di sini maksudnya apa cahaya? Cahayanya lilin. Matahari, Keberadaan lampu. Keberadaannya siapa? Tuhan ya. Jadi di sini cahaya ini diibaratkan dengan keberadaan Tuhan. Siapa yang kelompoknya tidak menemukan kata cahaya? Nah, kalau tidak ditambah lagi ya, ditambah lagi. Ayo. Selanjutnya, kedip lilin di kelam sunyi. Kalian tahu kan nyala lilin? Tahu. Kalau kedip lilin ya berarti nyalanya lilin. Nyalanya lilin itu seperti apa? Apakah bisa menerangi semua ruangan? Nah, ya, oke. Jadi di sini arti dari kedip lilin apa? Kesadaran yang mulai meredup. Jadi namanya lilin, dia tidak bisa menyinari semuanya. Itu makna denotasi, makna yang sebenarnya. Tapi kalau makna konotasinya itu adalah kesadaran yang mulai meredup atau berkurang. Oke, mantap. Selanjutnya, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Ada yang menemukan kata konotasi remuk? Ada? Remuk artinya frustasi menurut kelompok Khairil. Menurut kelompok kalian? Remuk itu penuh dosa, boleh. Berarti ini konotasinya ya, penuh dosa. Kelompok kalian? Ada dapat, oke, boleh ditambah. Penuh dosa, oke. Berarti kelompoknya Sapardi boleh ditambah itu ya. Kata remuk di sini, kalau remuk itu kan hancur ya, denotasinya hancur. Tapi kalau konotasinya kita sedang berada dalam keadaan yang penuh dosa atau frustasi atau mungkin stres. Putus asa, boleh, nah bagus sekali putus asa ya. Selanjutnya, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Mengembara tanpa arah tujuan. Apa itu arti mengembara? Arti sebenarnya yang denotasi mengembara. Berpergian. Bimbang tanpa arah. Itu kan arti iya. Berpergian ya. Kalau mengembara itu artinya ya berpergian, berpetualang. Makna yang sebenarnya ya. Kalau yang konotasinya apa? Tanpa arah tujuan. Oke. Kenapa selalu menyanyi? Selanjutnya, Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Di pintumu aku bisa mengetuk dan aku tidak bisa berpaling. Mengetuk di sini artinya apa? Oh, panas ya, silakan dibuka. Melihat ke samping. Melihat ke samping. Itu memukul dengan jari itu termasuk makna apa? Denotasi, makna yang sebenarnya. Kalau konotasinya apa? Harapkan pertolongan. Karena kan biasanya kalau kita mengetuk itu artinya ada sesuatu yang kita butuhkan. Entah itu kita pertolongan, entah itu ingin memohon, entah itu kita ingin masuk ke dalam, ya kan? Tentu kan? Oke. Kata berpaling. Melihat ke arah lain. Melihat ke arah lain itu makna apa namanya? Berpaling. Makna denotasi. Oke. Kalau makna konotasinya apa? Lupa atau melupakan atau lupa. Jadi di sini kesimpulannya bahwa dalam isi doa yang
karya dari Khairul Anwar itu berisi tentang seseorang yang sedang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa, diawali dari awal ya, dari baris pertama dia berdoa dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang sunyi, kemudian terpuruk juga boleh, dia bisa menyebut Tuhan dalam keadaan susah pun dia masih menyebut. Kemudian saat dia kehilangan arah tanpa tujuan, tapi dia tetap tidak bisa berpaling dengan Tuhan, ya. Oke, sampai di sini siapa yang maksudnya benar semua? Nah, ada yang perlu ditambahkan, ya. Oke, sekarang dikumpul LKPD kalian. Sudah diisi nama? Sudah semua ini dikumpul LKPD-nya? Dan sudah kalian catat di buku tugas masing-masing? Sudah. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi kita sudah menyimpulkan. Kenapa Rizky? Kenapa? Jadi tadi kita sudah menyimpulkan puisi doa. Jangan sampai dilupa ya bahwa makna di dalam puisi itu ada dua, yaitu makna konotasi dan makna denotasi. Kalau makna denotasi ini adalah makna yang sebenarnya, makna denotasi, makna yang berdasarkan kamus. Kalau yang konotasi makna yang bukan sebenarnya. Ya. Oke, sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ayo, siapa? Oke, Reza kasih kuat. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa puisi doa memiliki beberapa makna, denotasi, dan konotasi. Serta puisi doa merupakan ungkapan perasaan seseorang yang sedang berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Oke, baik. Terima kasih ya Reza ya. Jadi puisi doa ini berdasarkan kesimpulan dari kelompoknya Reza. Terima kasih Reza. Oh iya, Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik di hari ini. Jadi masih ada 2 episode lagi yang akan kita lalui, 2 pertemuan lagi. Ya, baru Ibu akan berikan hadiah untuk kelompok yang banyak menerima kartu dari Ibu. Kelompok yang terbaik, yang kerjasamanya bagus. Ada 2 nih. Ada 2. Kelompoknya Khairul Anwar, ayo maju. Disimpan ya, sama-sama bilang. Kemudian kelompoknya Wes Rendra. Penampilannya bagus, maju ke depan bagus. Jadi yang Ibu nilai itu juga penampilan kalian maju ke depan, bagaimana kalian maju, bagaimana kalian menyampaikannya, tidak malu-malu, suara kalian jelas, ya. Oke. Protes lagi, kebanyakan protes. Oke. Ibu mau tanya nih sama kalian, siapa di sini ya kelompok kalian nih, apakah ada kendala atau kesulitan selama mengikuti pembelajaran ini? Oke ya, silakan. Oke, kelompoknya Wes Rendra, mereka agak susah menemukan makna konotasi. Memang makna konotasi itu agak susah ya. Jangan bercerita, belum selesai. Jadi makna konotasi itu memang agak susah kita masukkannya. Itu perlu pendalaman. Jadi kita harus baca berulang-ulang puisinya baru kalian paham ya. Kenapa ribut? Tanya lagi ditunjuk. Siapa lagi Ibu?
Ribut sekali nih. Bang Andre hampir setiap hari dia dapat beberapa loh. Ibu juga tidak melarang kamu untuk keluar, silakan ya. Jadi ibu hanya mau mengajar yang ingin belajar bahasa Indonesia, oke? Paham ya? Ibu tidak paksakan. Selanjutnya, kendala tadi salah satunya yaitu susah menemukan konotasi di dalam sebuah puisi. Memang harus kita baca berulang-ulang dulu puisinya. Selanjutnya, apakah kalian senang belajar kelompok seperti ini? Oke, senang. Apakah kalian jadi mudah mengerti dengan materinya selama belajar kelompok? Ya, oke. Terima kasih ya sebelumnya. Jadi ini akan jadi refleksi untuk kita bersama di pertemuan selanjutnya. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu ayo didengar dulu, disimak, jangan asik bercerita itu. Aditya, Putri Soleha, Andini, ayo perhatikan kembali. Ya, belum selesai, gurunya masih ngomong. Ya, perhatikan. Jadi untuk materi pembelajaran kita selanjutnya minggu depan kalian belajar menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Nah, seperti yang kalian ketahui kemarin unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Sekarang kalian menelaah nih satu puisi, kemudian ditelaah, ditentukan apa diksinya, apa majasnya, apa temanya, apa amanatnya, ya. Jadi ibu harap sebelumnya kalian belajar dulu di rumah bagaimana cara menelaah unsur-unsur membangun puisi. Oh ya, ada satu tugas di rumah untuk kalian, yaitu kelompoknya kalian ini kan memiliki nama dari nama-nama penyair terkenal di Indonesia. Ada yang Khairil Anwar, ada yang Sapardi, ada yang W.S. Rendra, ada yang Uji Tukul. Sekarang ibu minta kalian di rumah cari biografi tentang Khairil Anwar, Wiji Tukul, W.S. Rendra ataupun Sapardi Djoko Damono. Cari biografinya, ya, riwayat hidupnya, kemudian karya-karyanya seperti apa, ya. Minggu depan gua akan tanya. Minimal ada satu karya puisi dari Khairil Anwar yang kalian ketahui, satu karya puisi dari W.S. Rendra yang kalian ketahui dan bisa kalian bacakan, ya. Bisa, ya. Misalnya kalau kelompok Khairil Anwar cuman karya Khairil Anwar aja yang dicari. Iya. Minimal satu karya Khairil Anwar kalian tahu, ya, dan kalian bisa bacakan nanti kalau ibu tanya. Paham ini kelompok Wiji Tukul? Bisa kan, Di? Minimal nanti ada yang kalian tahu, ya, kalian hafal. Ini juga paham ya sudah, ya? Oke. Jadi kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kemudian untuk yang tadi ibu tegur-tegur, tolong ya, kita ini belajarnya serius, jangan bermain, ya. Kalau di rumah itu belajar juga, ditingkatkan lagi pengetahuannya. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan. Diri siap. Mulai. Sudah selesai. Beri terima kasih kepada